Ada juga sih orang yang berkali-kali jatuh bangun mengejar impiannya. Akhirnya dia di titik yang sudah jenuh, bahkan di tingkat trauma. Dengar kata motivasi atau dengar kata impian aja, dia udah enek, bahkan sampai mau muntah. Semua orang cerdas pasti punya mimpi yang ingin dia wujudkan. Apa saja? Apakah itu bentuknya barang yang dia inginkan, barang untuk orang-orang yang dia cintai, ataupun mimpi untuk merubah sesuatu. Ada yang bermimpi ingin sukses di bidangnya, ada yang bermimpi ingin jadi orang kaya, ada yang bermimpi punya keluarga yang bahagia. Ada juga orang-orang yang bermimpi untuk menjadi ahli ibadah, hafal Al-Quran, dan punya banyak ilmu. Anda tidak akan meraih sesuatu tanpa Anda memimpikannya terlebih dahulu. Memang tidak semua mimpi kita itu bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan kemana-mana. Impian adalah suatu hal yang kita tuju. Impian adalah tujuan kita. Impian itu pun itu dibagi menjadi 3. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, dan ada yang jangka panjang. Impian jangka pendek, misalnya mau lunasin hutang pinjol kah, mau ganti handphone kah, atau mau beli motor. Ada impian yang jangka menengah, misalnya kita pengen beli mobil, atau kita pengen umroh, atau yang lain-lainnya. Tergantung dari Anda masing-masing. Ada juga yang impian jangka panjang, misalnya pengen punya rumah harga 3 miliar, pengen punya mobil harga 1 miliar, pengen ke Paris, pengen sekolahkan anaknya di Mesir, atau dan sebagainya. Intinya adalah Anda harus miliki impian itu, supaya impian itulah yang menggerakkan tangan, pikiran, dan hati kita supaya terus bergerak maju, agar tidak jalan di tempat. Kebayang ya, orang kalau nggak punya impian, orang kalau nggak punya tujuan hidup, kira-kira apa yang ingin dia capai? Banyak orang bilang, nggak usah neko-neko lah dalam hidup, seperti air mengalir aja. Padahal yang selalu mengikuti air mengalir itu adalah kotoran dan ikan mati. Jadi banyak orang kenapa hanya hidup seperti itu saja? Karena dia tidak punya impian sebagai tujuan hidupnya. Tapi ada juga sih orang yang berkali-kali jatuh bangun mengejar impiannya. Akhirnya dia di titik yang sudah jenuh, bahkan di tingkat trauma. Dengar kata motivasi atau dengar kata impian aja, dia udah enek, bahkan sampai mau muntah. Nah, di sini poinnya yang saya mau sharingkan, bahwa impian saja tidak cukup. Impian memang adalah tujuan, tapi jalan kita menuju tujuan itu adalah sikap. Attitude is a little thing but can make big difference. Sikap adalah suatu hal yang kecil tapi dapat menciptakan sebuah perbedaan yang besar. Sikap berperan sangat penting terhadap kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Ilmuwan-ilmuwan di universitas terkemuka di dunia ini mengungkapkan bahwa manusia dapat menggali semua potensinya secara lebih dalam dan luas dengan sikap yang positif tentunya. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ribuan orang-orang yang sukses dan terpelajar, disimpulkan bahwa 85% kesuksesan dari tiap-tiap individu itu dipengaruhi oleh sikap. Sedangkan kemampuan atau teknikal itu hanya berperan sekitar 15% sisanya. Ya, butuh waktu memang. Sekali lagi, butuh waktu untuk meningkatkan sikap positif tersebut. Apalagi tiap manusia tidak memulai pada titik yang sama. Contohnya, ada yang ditakdirkan lahir dari keluarga yang orang tuanya sudah sangat mengajarkan sikap positif dari dia kecil. Tapi ada juga loh orang-orang yang ditakdirkan lahir dari keluarga broken home, sehingga sama sekali nggak belajar tentang sikap positif dari dalam rumah. Ya, beda-beda. Dan juga waktu untuk sampai atau waktu untuk belajar tentang sikap ini adalah berbeda-beda juga. Jadi wajar kalau ada orang sukses dalam hal sikap ini dalam waktu yang singkat, ada juga yang butuh waktu lama untuk tahu bagaimana caranya memiliki sikap positif ini. Tapi sikap positif ini dapat terus ditingkatkan kok oleh siapapun Anda, apapun latar belakangmu. Tapi tentunya tadi memerlukan waktu yang cukup lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor yang bisa membuat sikap positif kita selalu kuat. Yang pertama adalah faktor spiritual atau kemampuan untuk bersyukur. Yang kedua adalah aspirasi atau kemampuan menciptakan impian. Yang ketiga adalah antusias dan semangat dalam diri manusia itu sendiri. Faktor-faktor ini akan memberikan kontrol terhadap sikap seseorang dalam memilih respon terbaik
atas kejadian-kejadian yang dia alami. Mari kita bahas lebih detail satu persatu. Yang pertama adalah kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melihat sesuatu dari sisi positif dalam setiap kejadian. Kekuatan iman menjadikan seseorang akan mampu mengartikan semua fenomena-fenomena hidup ini sebagai pelajaran yang berharga yang dapat membangkitkan nilai lebih dalam diri dia. Kalau orang itu kuat secara spiritual, dia akan memandang semua kegagalan, kejadian yang tidak mengenakan, dan semua kejadian-kejadian yang bisa membuat dia down sebagai rencana dari Sang Pencipta. Dia akan selalu bersyukur walaupun memang ada air mata, dia sedih, dia terluka, tapi dia akan sangat cepat untuk kembali berdiri karena dia selalu melihat dari sisi positif dari setiap kejadian-kejadian yang dia alami. Intinya, banyakin waktumu untuk dekat dengan Sang Pencipta karena Anda nggak akan dapat kekuatan ini kalau sholat aja jarang dan masih melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Yang kedua, sikap kita juga dipengaruhi oleh impian kita. Seseorang yang selalu bisa memperbaharui impian-impian dia, itu akan cenderung bersikap berani, rajin, percaya diri, dan lebih bersikap positif terhadap segala sesuatu. Impian yang besar akan berusaha mengadaptasikan sikap mereka menjadi penuh tenggang rasa, penuh rasa jujur, penuh rasa hormat, tegas, inisiatif, berjiwa besar, dan lain sebagainya. Orang yang mempunyai impian akan selalu dapat mengendalikan sikap dan pikiran dia. Makanya, letakkan satu standar yang tinggi sehingga semua potensi kita dapat kita tingkatkan. William Faulkner, seorang novelis peraih hadiah Nobel, mengatakan, mimpikanlah dan bidiklah selalu lebih tinggi daripada yang Anda sanggup. Jangan hanya bercita-cita lebih baik daripada pendahulu atau sesama kita. Cobalah untuk lebih baik dari diri kita sendiri. Selain kekuatan spiritual dan kekuatan impian tadi, ada yang ketiga dan ini tidak kalah pentingnya, yaitu antusiasme. Kata antusiasme itu berasal dari kata Yunani, yaitu entheos, artinya God in you. Di saat kita sedang bersemangat, saat itulah Tuhan senantiasa akan mendampingi kita. Dengan semangat itulah manusia bisa menciptakan hal-hal yang besar dan berusaha memperoleh kemajuan-kemajuan untuk mencapai suksesnya. Albert Hubbard pun menegaskan, tidak ada satupun kemajuan menakjubkan untuk kita raih tanpa sebuah antusiasme. Semangat dapat terus kita tingkatkan dengan mengisi setiap detik kita, waktu kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di antaranya adalah mendengarkan, membaca, berbicara, dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika seseorang dapat mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup itu, maka sikapnya menjadi lebih terarah. Sikap yang benar-benar didasari oleh faktor-faktor spiritual, impian, dan antusiasme yang kuat akan mempengaruhi seseorang untuk dapat mengeksplorasi seluruh potensi diri dia untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dia. Kesimpulannya adalah sikap ternyata yang terpenting bagi kemajuan dan kebahagiaan kita saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Benar yang dikatakan bahwa attitude is everything. Sikap adalah segalanya. Ketika impian yang kuat dibarengi dengan sikap mau belajar dan pantang menyerah, insya Allah waktumu akan segera tiba. Percaya satu hal, bahwa Allah akan memberi apa yang kita mau ketika Allah menganggap bahwa sudah tiba waktunya untuk Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat.